Pastor kita ini kan diajarin untuk berbelas kasih dan memberi. Tapi kalau ada yang suka minjem uang dan konteksnya itu dia berkali-kali atau memaksa. Gimana kita bisa menghadapi omongan orang lain yang bilang gayanya rohani doang? Ada yang bilang sifat atau karakter manusia itu kebawa atau diwariskan ke anak cucunya. Yang selanjutnya, nah ini agak sedikit sensitif membahas tentang uang. Aduh. Pastor kita ini kan diajarin untuk berbelas kasih dan memberi. Tapi kalau ada yang suka minjem uang dan konteksnya itu dia berkali-kali atau memaksa. Oke. Nah, gimana pandangan Pastor tentang soal kejadian atau soal hal ini? Kan kita diajarin untuk berbelas kasih dan memberi ya. Dan saya mau kasih tahu sih kalau firman Tuhan itu bilang kan kita harus memberi, bukan minjemin kan? Iya, betul. Firman Tuhan tuh bilangnya memberi, bukan minjemin. Nah, kalau saya sudah punya boundaries sama teman-teman. Ada sih beberapa teman yang pinjam uang, tapi saya dan suami tuh punya kesepakatan gini, kalau ada teman kita atau saudara kita mau pinjam uang, kita akan kasih aja uangnya. Entahkah senominal yang dia pinjam, atau kita bilang sama dia, sama mereka, saya nggak punya segitu, saya cuma punya setengahnya, tapi setengahnya ini saya nggak pinjemin, saya kasih aja. Karena kalau kita minjemin uang, berarti kita tuh lagi membuat dia berhutang sama kita. Dan waktu orang berhutang sama kita, pasti one day hati kita pasti jadi nggak bagus. Hubungan kita jadi nggak bagus, hati kita memandang orang itu jadi nggak bagus juga. Apalagi di sini konteksnya berkali-kali. Kalau buat saya, kalau kita minjemin sekali, dia yang salah. Tapi kalau kita udah minjemin berkali-kali, itu kita yang salah. Karena kita lagi nggak kasih nilai yang benar. Kita nggak lagi ngajarin dia untuk supaya at least kita membantulah untuk dia memanage keuangannya gitu. Nah, kalau di sini konteksnya udah sampai annoyed, mungkin harus diajak ngobrol. Kesulitannya apa? As a friend ya, sebagai teman, kita bisa punya akses untuk duduk ngobrol sama dia. Apa yang sulit dari hidup lu tuh sih? Maksudnya, apa yang bisa gue bantu? Ada beberapa yang datang ke kami pinjam uang, akhirnya kita ajak ngobrol, apa yang sulit? Oh, kerjaan. Kita coba bantu cari kerjaan. Kita cariin kerjaan. Jadi enggak melulu soal kita kita kasih uangnya, tapi justru kita kasih kailnya lah untuk dia mancingnya gitu. Nah, kita cari kerjaan sama dia dan beberapa ada yang berhasil juga. Beberapa memang ada yang marah lah atau tersinggung, tapi at least we do the right thing. Jadi kalau misalnya kita emang berbelas kasihan, pengen memberi uang, ya it's okay juga, tapi pastikan itu memberi, karena firman Tuhan bilangnya berilah, bukan pinjaminlah kan. Jadi beri aja. Kalau memang kita punya berkat lebih, ya udah beri aja. Tapi kalau udah berkali-kali, harus diajak ngobrol sih, supaya kita bisa bantu dia. Apa yang bisa kita bantu selain uang? Karena mostly orang yang berkali-kali datang pinjam uang itu sebenarnya masalah utamanya bukan uang, tapi masalahnya memanage keuangannya kan. Dan itu yang perlu kita bantu. Dan itu lebih menjawab sebenarnya. Itu lebih menjawab, iya. Oke, terima kasih Pastor. Sama-sama. Yang selanjutnya, ini yang gimana kita bisa menghadapi omongan orang lain yang bilang gayanya rohani doang, tapi nggak ada hasil di kerjaan. Karena di dunia kerja realitinya punya karakter Kristen doang kok nggak cukup ya. Oke, mungkin bahasanya bukan punya karakter Kristus doang nggak cukup ya, karena karakter Kristus itu, the character of God itu menyangkut powernya Tuhan, and then kemuliaannya Tuhan, and then the excellence-nya Tuhan, and then the authenticity-nya Tuhan. Jadi semua karakter Kristus itu justru kalau kita bawa ke dunia kerja harusnya jadi
berkat, harusnya jadi terang di dunia kerja. Nah mungkin ini konteksnya kita terlalu memakai jubah kerohanian kita di dunia kerja gitu lah. Contoh ada beberapa kasus kalau di Bandung itu orang-orang yang kerja itu suka komplain sama anak-anak Tuhan karena bisa seenaknya izin karena ada komsel, telat karena tadi habis komsel, gitu-gitulah. Jadi alasan gitu. Akhirnya kan orang-orang di dunia kerja, apaan sih lu kok kayak rohani banget, komsel tapi nggak ada hasil, nggak ada kerja. Nah itu mungkin konteksnya kayak gitu, banyak ya. Nah makanya kenapa memang kita harus bisa menghasilkan di dunia kerja itu, nggak hanya kosakata juga kita harus belajar, the way kita komunikasi juga kita harus belajar. Mungkin kosakata kita masih kosakata yang sangat rohani banget karena kita tinggal di gereja, mungkin dari kecil lahir di gereja. Masuk dunia kerja itu ada banyak kosakata marketplace yang kita harus pelajari. And then yang terpenting adalah skill kita, upgrading hidup kita itu harus kita lakukan juga. Karena di dunia kerja itu ya kita ketemu dengan banyak banget orang yang mungkin bukan agamanya sama kayak kita. Tapi gimana caranya supaya Yesus itu tetap bisa diceritakan, yang nggak bisa menceritakannya dengan khotbah. Kita harus bisa menceritakan Yesus lewat hasil kerja kita memang. Excellent-nya kerjaan kita, apalagi terus mungkin kita datang nggak terlambat ke kantor, attitude kita di kantor bagaimana. Nah itu justru yang akan bikin orang, wah ini bagus, ini anak Tuhan berkualitas, karena dilihat dari hasil kerjanya, dilihat dari how he relate sama orang-orang di kantor, bagaimana dia solving problems di kantor. Itu justru yang akan jadi berkat buat banyak orang. Jadi pertanyaannya, gimana kita bisa menghadapi omongan orang lain? Ya kita harus upgrade hidup kita, upgrade skill kita, upgrade kosakata kita, upgrade spiritnya kita sama ke-excellentan Tuhan, sama semua karakternya Tuhan itu loh. Dan kita aplikasiin di dunia kerja. Pasti mereka akan terberkati sih. Karena kita punya nilai-nilai yang bagus sebenarnya yang di dunia kerja nggak punya. Kita bawa ke dunia kerja, kita aplikasiin di the way we work, excellent. Kalau orang minta jalan 1 mil, kita jalan 2 mil. Nah itu dipraktekin di dunia kerja, pasti orang-orang oke banget, pasti luar biasa gitu. Memang harus ada hasil. Iya. Oke. Terima kasih Pastor. Nah ini ada pertanyaan yang terakhir dari teman-teman. Mau tanya dong, ada yang bilang sifat atau karakter manusia itu ke bawah atau diwariskan ke anak cucunya. Nah gimana sih cara kita supaya kita tidak mewarisi sifat atau karakter yang buruk dari orang tua kita? Contohnya suka main tangan, suka ngutukin anaknya, suka ngomong kasar. Repeat to your story. Oke. Ya jangan dilakukan lah. Ya tinggal jangan dilakukan lah. Kan kita punya keuntungan sebenarnya. Kita punya keuntungan, kita bisa lihat sesuatu yang buruk, ya jangan dilakukan lah. Nah, tapi memang si karakter, sifat itu DNA kan, namanya DNA. DNA tuh jadi sama kayak misalnya sekeluarga saya tuh hidungnya mancung. Jadi papa saya hidungnya mancung, nah turunannya saya hidungnya mancung juga. Terus udah gitu, mungkin ada yang kulitnya saya Chinese, tapi keluarga saya tuh semuanya warna kulitnya coklat. Jadi turunannya semua coklat. Nah, ternyata si DNA itu bukan hanya fisik doang, tapi memang sifat, karakter, dan bahkan dosa juga. Itu turunan juga. Karena memang ada seringkali kata-kata, oh kamu kayak papamu banget. Bener. Sifatnya kayak mamamu. Bener. Emang itu turunan. Tapi kita itu bisa meng-cut itu semua lewat kita. Contoh-contoh, aku pribadi, mama papa aku itu produk hamil di luar nikah. Nah sebenarnya kalau mau ngikutin bisa aja, tapi karena puji Tuhan aku dimenangkan di kampus dan puji Tuhan ketemu dengan prianya juga yang cinta Tuhan, jadi ya itu nggak terjadi. Tapi ada satu jemaat kami di Bandung, mama papanya hamil di luar nikah, and then dianya juga hamil di luar nikah, adiknya hamil di luar nikah, adiknya satu lagi hamil di luar nikah juga. Nah saya bilang sama mereka, saya konseling, dia udah punya anak kan ada anak-anak hasil hamil di luar nikah itu.
one day kamu harus bilang sama anak kamu, jangan kayak mama papa. Harus diputus itu, si rantainya itu diputus. Nah, sama kayak sifat karakter kayak suka mukul, atau mungkin suka selingkuh, ada juga loh, ada juga. Atau mungkin suka ngomong kasar. Nah, itu sebenarnya kalau kita cukup dewasa, kita udah bisa lihat bahwa oh, this is not good ya, gua nggak boleh kayak gini. Nah, makanya karena saya udah cukup dewasa, makanya intinya gimana caranya sih? Kan pertanyaannya gimana caranya? Sebenarnya jawabannya gampang. Tolong. Ya udah, nggak usah dilakukan lah. Kan bisa. Nah, cuman itu butuh kedewasaan seseorang untuk sampai pada tahap gua nggak boleh kayak gini. Mama papa gua nggak oke, tapi gua harus jadi mama yang oke. Mama gua nggak oke, tapi itu tuh bukan jadi alasan mama gua kayak gini sih. Ya udah, makanya gue kayak gini. Nah, itu anak kecil tuh mengkambing hitamkan. Jadi victim, saya korban mama yang nggak oke, saya korban papa yang nggak oke. Harusnya walaupun saya lahir dari keluarga yang broken, tapi saya harus bangun keluarga yang nggak broken. Harusnya kayak gitu. Nah, itu butuh kedewasaan dan itu butuh campur tangan Tuhan, anugerah Tuhan. Betul, kedewasaan. Jadi fokusnya terus saja grow, bertumbuh dewasa dalam Tuhan. Nggak usah mengutuki juga mama papa yang begini, jelek segala macam. Lihat dengan perspektif kasihnya Tuhan. Kalau lihat mama papa suka main pukul tangan, oh ini berarti nggak bagus. Gua ke anak gua nanti nggak boleh kayak gini. Oh ini nggak bagus. Bukan mengutuki ya, ini nggak bagus. Nanti gua kalau punya anak nggak boleh kayak gini. Oh papa kurang oke ya ini, aduh nggak oke ya, doain aja. Tapi gua nanti one day jadi papa, nggak boleh kayak gitu. Karena memang kedewasaan kita itu yang menentukan output atau tingkah laku kita di keseharian kita gitu. Betul. Jadi kembali lagi ke tingkat kedewasaan kita, hubungan kita sama Tuhan, dan ya kalau kita tahu itu nggak baik ya kita nggak usah lakukan. Terus nggak boleh kepahitan ya. Seringkali kita kan kayak kesel, benci gitu karena si mama papa kayak gini. Karena kepahitan itu jadi kayak bumerang loh. Jadi kita itu akan sama orang yang kita benci sebenarnya. Jadi semakin kita benci, semakin kita itu akan mirip sama dia. Bener, karena saya lihat banyak kasus ya. Saya kesel banget sama si papa gini-gini. Padahal sebenarnya dia tuh mirip banget loh. Apa yang dia lakuin, ngomongnya mirip banget. Makanya saya encourage untuk udahlah forgive aja, ampuni aja. Karena kan mama papa nggak tahu ya. Dulu mungkin nggak ada kelas-kelas kayak gini, nggak ada podcast kayak gini, YouTube kayak gini nggak ada. Mereka nggak ada resource lah yang banyak, dan they don't know how to raise kids. Kita juga sebenarnya lebih bersyukur juga di hidup di era seperti ini, kita bisa banyak resource dari banyak pengetahuan, banyak cerita, pengalaman dari generasi di atas kita. Sehingga kita melakukan sesuatu juga nggak meniru sesuatu yang nggak baik di generasi dari atas kita. Betul banget. Semangat. Nggak kerasa Pastor ini sudah habis semua jawabannya. Habis. Pertanyaannya. Puji Tuhan. Sudah habis semua pertanyaannya. Teman-teman, terima kasih buat Pastor yang sudah menjawab pertanyaan dari Elohimers. Kita akan ada next episode, jadi buat teman-teman yang ingin tanya-tanya bisa langsung aja DM ke Instagram EYC. Jadi nanti di sana kita akan tampung pertanyaan teman-teman yang unik-unik atau yang mungkin kalian bingung ini abu-abu atau ini hitam putih. Nah, itu kadang-kala kita di gereja kan cuma satu arah khotbah. Nah, mungkin dengan program ini kita bisa bantu teman-teman untuk membuka pikiran kalian, membuka wawasan kalian tentang kebenaran firman Tuhan yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu aja sih Pastor, terima kasih buat waktunya. Selamat, tetap semangat melayani Tuhan dan menjadi berkat di mana aja. Dadah. Bye. Kadang-kadang kita kalau baca ayat itu jangan cuman sepatah, harus baca dulu point of view-nya apa. Aman di situ kan? Safe place gitu. Safe place-nya kan di situ. Jadi buat aku jangan pernah ngerasa lu sendirian, orang lu punya rumah kok di sini. Kenapa tiba-tiba waktu pacaran bisa beda Alkitab dan mendengar suara Tuhan?